Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para insan yang dimuliakan Allah, bangsa Indonesia yang besar, bangsa kebanggaanku, bangsa pahlawanku. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Secara geografis, Indonesia berada di dua antara samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga di antara dua benua. Oleh karena itu, keberadaan negara Indonesia ini sangat strategis sekali. Bangsa yang diberi kemerdekaan, bangsa yang diberikan komunitas rakyat yang sangat beragam, mulai dari sisi sukunya, dari sisi bahasanya, dan dari sisi adatnya, budayanya. Tentu ini adalah anugerah yang tidak ternilai, karena memang tidak ada ukuran untuk menilai besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia tercinta ini. Bangsa Indonesia adalah negara sangat penting bagi keberadaan sebuah umat untuk menjamin keselamatannya, untuk menjamin kehidupannya, untuk menjamin kesejahteraan dan keamanannya. Dengan adanya negara, rakyat bisa hidup secara terlindungi. Rakyat bisa hidup secara normal karena diatur di atas aturan yang dijaga oleh keberadaan pemerintah yang syah. Negara minimalnya ada 4 unsur. Yang pertama harus ada wilayah. Indonesia sudah memenuhi ini. Yang kedua ada pemerintah. Kriteria yang kedua juga ada. Yang ketiga ada rakyat, sudah ada. Dan yang keempat ada konstitusi. Konstitusi atau hukum yang dianut oleh bangsa negara Indonesia ini prakteknya sudah sangat islami sekali. Keberadaan umat Islam yang secara komunitas mayoritas di negara ini telah melaksanakan keberagamaannya dengan sangat bebas dan sangat antusias sekali. Rasanya tidak mungkin melihat keindahan atau kemeriahan beragama, agama Islam khususnya, seperti di Indonesia. Rasanya tidak mungkin melihat keindahan-keindahan yang ada di negara lain kecuali di Indonesia, di mana kegiatan-kegiatan keagamaan berjalan secara antusias dan sangat menjadi mercusuar agama yang ada di Indonesia ini. Seperti ritual sholawatan yang sekarang menjamur di mana-mana. Itu menunjukkan betapa Islam di Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia ini telah memberikan kebebasan yang besar terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Lalu apa yang mesti kita tolak atau nikmat apa yang kita dustakan dari nikmat agama yang ada di Indonesia ini? Secara hukum di Indonesia ini memang masih menganut peninggalan hukum-hukum Belanda secara
secara positif. Hukum positif yang dilaksanakan di negara Indonesia ini masih menganut hukum yang ditinggalkan oleh Belanda. Tetapi praktek agama Islam utamanya telah mendapatkan ruang yang sangat besar untuk tampil, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia ini memang bukan negara agama, tetapi benar-benar memberikan kebebasan yang besar, yang luas kepada umat Islam. Setiap hukum ada sisi-sisi kemiripan. Misalnya di hukum barat itu ada istilah hukum salus populi supreme lex esto. Artinya hukum yang paling tinggi adalah hukum yang mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Artinya kalau sewaktu-waktu ada hukum yang sekiranya merepotkan kemudian terpaksa harus dilanggar demi mendahulukan kepentingan masyarakat, maka itu diakui oleh hukum yang ada di Indonesia. Ini mirip dengan hukum yang ada di internal hukum Islam. Ada kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya, meskipun ada hal yang baik yang seharusnya tertampil, tetapi kemudian ada sisi-sisi buruk yang kemudian diakibatkan oleh hukum itu, maka dahulukan untuk menyingkirkan hukum-hukum yang sekiranya berbahaya itu. Dahulukan menolak kerusakan daripada mengambil kebaikan yang nilainya lebih kecil daripada menolak kerusakan itu. Artinya secara konstitusi, hukum yang ada di Indonesia ini sudah berjalan selaras. Dan buktinya sekarang ini rakyat didahulukan kepentingannya, meskipun secara par excellence kalau dilihat dari sisi kesempurnaan, memang tidak ada pemimpin yang sempurna. Semenjak dari Bung Karno, presiden pertama sampai saat ini, mereka banyak sekali jasa yang diberikan kepada negara. Tetapi mereka selaku manusia yang relatif tentu memiliki kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Tidak mungkin mereka, para pemimpin bangsa yang besar ini, memberikan sesuatu yang sempurna, yang tidak ada celahnya sama sekali. Oleh karena itu, sebagai rakyat yang baik, maka kita tidak boleh merepotkan pimpinan. Sebaliknya juga begitu, pemimpin tidak boleh melakukan hal-hal yang sewenang-wenang otoriter kepada rakyat. Harus ada balance, keseimbangan antara pemimpin dengan rakyat. Oleh karena itu, ada sebuah cerita dulu ketika di kepemimpinan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada seseorang yang demo kepada beliau mengatakan, "Wahai Ali, kenapa di kepemimpinan sampean ini banyak sekali kegaduhan? Dulu ketika zamannya Sayyidina Umar tidak ada seperti ini. Keadaan sangat kondusif sekali." Jawaban Sayyidina Ali yang cerdas, jenius gemilang itu menjawab dengan sangat tepat sekali. "Oh iya, karena dulu yang dipimpin Umar itu adalah rakyatnya, orang-orangnya kayak saya. Nah sekarang ketika saya memimpin, orangnya kayak kamu, rewel. Mau di A kan minta B, mau setelah dituruti diberikan B minta yang C. Mau diarahkan ke selatan minta ke utara." Nah itulah, kalau selalu mencari celah jeleknya kepemimpinan, maka sampai kapanpun, bahkan sampai dunia ini berakhir, tidak akan mungkin itu kita dapatkan. Oleh karena itu, selalulah bersyukur, mendahulukan syukur terhadap nikmat negara yang sangat besar ini. Mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amar
aman, makmur, sentosa, sejahtera, dan bahagia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.